Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya karena di sini saya tidak akan menjelaskan arti dari anyway, tapi kita akan langsung melihat contoh di mana digunakan kata itu di salah satu adegan film, oke? Nah, kalau kalian mau baca artikelnya, link artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Sementara buat kalian yang memang nonton video ini dari baca artikel, karena video ini ada di bawah, gitu. Terus kalian nonton bagian menonton contoh-contohnya, langsung aja yuk kita lihat ke layarnya. Nah, ini cuplikan adegan yang akan kalian tonton itu saya ambil dari film Jumanji. Oke, kalian bisa nonton film ini di video. Kalau kalian berlangganan premium, kalian bisa nonton. Oke, nah sekarang kita langsung aja yuk lihat ke contoh adegan di mana diucapkan anyway. Oke. Anyway, I'm Alex. Anyway, I'm Alex. I'm Alex. Anyway, I'm Alex. Jadi anyway di sini saya terjemahkan jadi oh iya, gua Alex. Sebenarnya anyway itu nggak bisa, terjemahannya bisa banyak gitu. Bisa anyway ngomong-ngomong gitu. Jadi sebenarnya anyway itu digunakan ketika kita udah ngomong sesuatu terus kita mau ganti topik nih misalnya. Biasanya kalau di kayak gitu tuh orang Indonesia ngomong gimana sih? Gini-gini terus tiba-tiba kita ganti topik gitu. Iya gitu. Iya bisa gitu. Iya gitu. Atau ngomong-ngomong itu juga bisa gitu. Ngomong-ngomong juga ada juga istilahnya bahasa Inggrisnya kayak speaking of which, itu benar-benar kayak ini gitu loh. Lebih formal, dan speaking of which dia lebih ganti topiknya lebih ini, kalau anyway itu lebih kayak casual aja gitu. Iya gitu. Makanya saya terjemahkan menjadi oh iya gua Alex. Jadi kalian perlu melihat contoh-contoh di mana mereka menggunakan kata anyway, karena paling susah buat saya, kalau menurut saya adalah gimana kita bisa menempatkan menggunakan kata-kata yang baru kita pelajari itu seperti halnya para native make gitu. Seringkali kita make kata-kata itu tidak di tempat yang native pakai, sehingga native walaupun secara grammar itu betul, dia kadang suka bingung gitu loh. Itu aja gitu, karena perbedaan kata-kata yang digunakan. Contohnya kalau di bahasa Indonesia sendiri aja, kayak saya lama di Jakarta terus saya pindah ke Bintan, itu banyak kata-kata yang berbeda gitu loh, karena di sana lebih banyak bahasa Indonesianya lebih terpengaruh bahasa Melayu gitu. Jadi kayak aku nak beli minyak dulu gitu. Beli minyak. Kalau di Jakarta tuh beli minyak itu konotasi saya itu langsung mikir kayak kalau nggak minyak goreng, minyak tanah. Kalau minyak tanah kan udah jarang yang pakai. Jadi kemungkinan konotasi saya akan minyak goreng gitu. Aku nak beli minyak dulu. Ternyata kata maksudnya dia dari aku nak beli minyak dulu itu adalah saya mau beli bensin dulu gitu loh. Kalau di Jakarta saya nyebutnya bensin, sementara kalau di Bintan disebutnya beli minyak gitu loh. Itu saya oh gitu loh. Nah seperti itu, jadi kalian mesti tahu seperti apa mereka makainya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Spencer Gilpin. I'm Spencer Gilpin. Mereka baru ketemu terus baru kenalan. Martha, Fridge, and Bethany. Martha, Fridge, and Bethany. Gue Spencer, ini Martha, Fridge, dan Bethany. Bethany, you're a girl. Bethany, you're a girl. Bethany, you're a girl. You're a girl. You're a girl. You're a girl. Bethany, you're a girl. Nah ini sebenarnya kebalik ya. Tapi kalau bahasa percakapan sebenarnya kalau kalian ini are you a girl, ini sebenarnya lebih tepatnya begini. Tapi ya namanya bahasa percakapan, apakah kamu adalah seorang perempuan gitu? Kamu perempuan ya gitu. Kita kan langsung kayak gitu aja ya gitu. Bethany, you're a girl. Terus kemudian si Bethany ini. Nah ini jadi ceritanya itu ada anak SMA gitu. 2 cowok, 2 cewek. Mereka dihukum, terus kemudian mereka dihukum ngeberesin satu ruangan, dan di ruangan itu kemudian mereka menemukan game kayak semacam PS gitu. Terus kemudian mereka main, milih karakter yang ada di situ. Nah si Bethany ini yang di real life-nya, di kehidupan nyatanya dia adalah cewek, tapi di situ dia milih karakternya Profesor Oberon yang adalah cowok di game itu gitu. Terus kemudian tiba-tiba mereka masuk ke dalam game itu gitu.
Terus kemudian, Bethany, you're a girl. Bethany, lu cewek. Bisa gini, Bethany, lu cewek. Gitu. Ternyata bisa ditambahkan karena di sini tampilannya cowok gitu. Aslinya real life-nya dia cewek gitu. Woman. Woman. Nah ini beda antara girl sama woman ya. Bethany, you're a girl. Bethany, lu cewek ternyata. Dia harusnya ngejawab, yes, I'm a girl. Gitu. Tapi dia jawabnya woman. Karena ada perbedaan antara girl sama woman. Girl itu bedanya adalah girl itu anak perempuan yang anak ABG lah. Dibilangnya gitulah. Biasanya kalau anak-anak ABG dia gak mau disebut ABG. Dia pengen jadi orang dewasa gitu kan. Oh gue udah gede kok. Oh lu belum anak kecil. Lu anak kecil ya. Jadi girl itu merujuk ke anak cewek yang umurnya masih kecil gitu. Masih teenager, masih remaja lah gitu. Lu remaja cewek ya ternyata bukan, gue wanita dewasa. Seperti itu gitu lah maksudnya gitu. Itu perbedaan. Kenapa ketika dia bilang Bethany you're a girl, dia nggak langsung nyain. Kalau dia langsung nyain, iya gue anak ABG gitu. Dia nggak mau disebut ABG, tapi dia maunya disebut jadi wanita dewasa gitu. Wanita yang udah dewasa gitu. Ya wanita pasti dewasa gitu kan nih. In real life, you probably want to hit that. In real life, you'd probably want to hit that. Oke, in real life, di kehidupan nyata, karena ini kan di game ya. You'd itu singkatan dari, you'd itu bisa singkatan dari you had, bisa, atau bisa you would. Nah yang mana nih? Yang ini adalah yang ini. Kalau you'd probably want to hit that, ini. Nanti kalian perlu belajar grammarnya untuk, oh kenapa nggak you had gitu. You had probably want to hit that. Tapi di sini langsung aja ya. Nanti malah ribet kalau dijelasin lebih detail. Pokoknya di sini you would. Tapi singkatannya sama. Di you'd juga kan. Nyebelin nih. Bisa you would atau you had. Terus taunya dari mana? Ya lihat grammarnya gitu. You would probably want to hit that. In real life, di kehidupan nyata, you'd probably want to hit that. Ini hit itu sebenarnya arti. Kalau diterjemahkan kata per kata artinya memukul. Kita lihat di sini ya. Hit, memukul. Oke. You'd probably, kalau kita lihat di sini, in real life you'd probably want to hit that. Dalam kehidupan nyata Anda mungkin ingin mencapainya. Kita lihat sini. Saya ganti menjadi ini. Enggak berubah kan? Dalam kehidupan nyata Anda mungkin ingin mencapainya. Kalau diganti had. Tuh. Kalau diganti had dia harus want-nya wanted. Tuh. Oke. You had probably wanted. Jadi dia bukan had tapi would. Itulah kenapa bukan had. Kenapa you'd itu singkatannya. Karena kalau pakai had, dia harus ini kalau had dia harus wanted. Tapi di situ bukan had gitu. Oke ya. Terus kemudian kita lihat lagi di sini. Oke. In real life, you'd probably want to hit that. Di kehidupan nyata, ini terjemahannya, you would probably want to hit that. Anda mungkin ingin memukulnya gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Hit itu di sini artinya suka gitu. Karena si Bethany ini di kehidupan nyatanya cewek yang cantik gitu. Di kehidupan nyata mungkin lo bakalan suka sama dia gitu loh. Itu makanya kenapa terjemahannya di seperti ini. Jadi bukan terjemahan yang tadi di Google Translate, bukan yang ini nih. Dalam kehidupan nyata Anda mungkin ingin mencapainya maksudnya apa gitu, bingung kan? Tapi kalau kita lihat di sini di kehidupan nyata mungkin lo bakalan suka sama dia. Ini kenapa saya pakai lu gue, karena ini bahasa antar sesama temen gitu loh. Bahasa casual aja hari-hari. Kalau saya biasa di Jakarta pakai lu gue. Tapi buat kalian yang bukan di Jakarta dan gak terbiasa dengan lu gue ya, kalian pakai bahasa yang kalian biasa gunakan aja, misalnya kamu atau kau kalau di Sumatera gitu. Jadi pakai bahasa yang biasa kalian pakai aja gitu. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalian perlu melihat di sini
perlu melihat banyak contoh-contoh gitu, di mana gimana sih mereka menggunakan kata-kata tersebut supaya nanti kalian ketika menggunakannya langsung tahu gitu. Dan nggak perlu terlalu mikir pakai grammar-grammaran. Saya berusaha untuk sebisa mungkin menghindari grammar supaya belajar bahasa Inggris jadi yang fun aja gitu. Dia pakai itu ya udah kita ikutin sama persis aja. Kalau native udah pakai itu ya udah pasti 99% udah pasti bener gitu loh. Walaupun memang ada yang native yang salah-salah juga. Nah itu nanti udah pasti kalian bener gitu loh. Udah kemungkinan 99% bener. Udah itu aja dulu. Jadi gak terlalu mikir oh ini grammarnya pusing ya. Yang ada kalau mikirin grammar gitu. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.